banyaknya kejadian aneh di persimpangan jalan di malam hari. Ya, fenomena ini merupakan suatu buah cerita ya, yang bisa dilihat dari dua sudut pandang, dari logis maupun mistis. Saksikan terus ya videonya bersama saya Elpray dari channel Jejak Orang Malam. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali fenomena kejadian aneh di persimpangan jalan ya, terutama baik di pertigaan maupun di perempatan jalan di malam hari. Ya, banyaknya kejadian aneh ini misalnya bisa juga terjadinya suatu kecelakaan, jatuh tiba-tiba ya, atau bahkan mungkin munculnya sosok-sosok astral, katanya begitu ya misalnya. Menyikapi fenomena kejadian aneh di persimpangan jalan di malam hari ini, saya akan kupas ya. Sekali lagi pemirsa, sama-sama kita sharing ya, berbagi pengetahuan. Yang pertama adalah kita lihat dari sudut logisnya ya. Bicara tentang logis atau kenyataannya ya, kita bicara nyatanya. Yang pertama, pada waktu malam hari kita berkendara motor ya, ataupun mobil ataupun sepeda sekalipun, dia udah jarak jauh, malam hari lagi, itu pasti ada timbul rasa lelah ya. Itu kenyataan misalnya. Artinya indera penglihatan kita, mungkin bisa dibilang panca indera ya, itu akan berkurang, terutama di mata ya. Kita udah mulai kelelahan, sehingga bisa terjadi namanya halusinasi halus ya. Misalnya ada bayangan bergerak atau ada suara-suara, padahal di tempat tersebut memang dalam keadaan sunyi ya. Jadi wajar aja kalau misalnya daun atau suara tiba-tiba bunyi brrr atau gimana gitu, itu kita langsung berpikirnya ke mistis. Selanjutnya adalah karena kurangnya pencahayaan lampu jalan atau minim ya, atau bisa dibilang dengan redup, sehingga itu sangat memungkinkan kita untuk menjadi lebih waspada. Dan bisa jadi di lokasi persimpangan jalan tersebut memang terjadi rawan kecelakaan. Nah, kenapa bisa terjadi rawan? Umumnya, kenapa bisa suatu tempat disebut dengan rawan kecelakaan? Karena biasanya sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut, sehingga umumnya orang-orang itu menjadi terbawa sugesti karena mendengar cerita-cerita ya, cerita yang menyeramkan. Katanya kalau lewat jalan tersebut, di perempatan jalan sekalipun, kita harus bunyiin klakson. Nah apa itu? Katanya biar kita nggak nabrak, nggak kelihatan ya. Itu cerita-cerita yang berkembang ya di tempat lokasi kejadian rawan kecelakaan. Selanjutnya kita bicara tentang dari sudut mistis. Nah, mistis ini suatu kejadian bisa dibilang mitos ya misalnya. Nah, mitos itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah gitu ya. Yang pertama adalah di perempatan jalan, pertemuan jalan itu konon katanya dipercaya adanya suatu pertemuan energi, atau bisa dibilang adanya pertemuan astral, atau dibilang dengan makhluk halus di jalan tersebut. Katanya begitu ya misalnya sekali lagi ya. Yang kedua, pada zaman dahulu namanya di perkampungan atau di tempat pelosok sekalipun terjadi persimpangan jalan ya, persimpangan jalan itu biasanya diadakan ritual atau seperti membentuk suatu sesajenan atau apa ya, berharap
agar tidak terjadi bala atau kecelakaan gitu ya, sehingga cerita-cerita tersebut menjadi semacam suges ya, ditambah lagi dengan cerita seram lainnya, sehingga orang tersebut apabila melewati lokasi tersebut akan menjadi lebih. Kenapa malam hari ya? Karena yang pertama adalah energi manusia umumnya di malam hari itu melemah. Yang keduanya adalah berkurangnya aktivitas manusia ya. Kalau perbedaan pagi, siang, dan malam itu jelas berbeda. Kalau misal terutama di malam hari umumnya itu jalan itu pasti sepi, itu karena aktivitas manusia yang berkurang. Dan yang ketiganya adalah sensitivitas. Nah, sensitivitas batin yang meningkat. Jadi kita karena jalannya yang sepi, batin ini akan merespon. Ditambah lagi dengan cerita-cerita horor, misteri tentang seringnya terjadi sesuatu, misalnya terjadi kecelakaan atau penampakan sosok astral itu di lokasi tersebut, sehingga pikiran kita sudah terbawa sugesti. Jadi kesimpulannya adalah bukan malam yang aneh ya, tetapi membuka mata siang hari kita yang tertutup. Bersama saya Alpray dari channel Jejak Orang Malam. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.